Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Arita Alfasya dengan NIM 7222444009 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk surat dan bagiannya beserta contohnya. Baiklah, ini dia. Yang pertama itu ada full block style atau bentuk penuh lurus. Jadi seperti contoh yang bisa kalian lihat di sini itu, di bagian pertama itu ada kepala surat terletak di bagian paling atas dengan margin tengah. Yang kedua itu ada nomor surat yang terletak di bagian kiri paling atas setelah kop surat. Yang ketiga itu ada tanggal surat terletak di bawah nomor surat. Lalu yang keempat ada alamat terletak di bawah tanggal surat bagian kiri. Terus yang selanjutnya itu ada yang kelima, hal atau kepentingan terletak di bawah alamat bagian kiri. Ya, selanjutnya yang keenam ada salam pembuka terletak di bawah hal sebelah kiri. Yang ketujuh itu ada isi surat dengan margin tengah sejajar di bawah salam pembuka tadi. Lalu selanjutnya ada salam penutup terletak di bagian kiri. Di bawah salam penutup itu ada yang ke-9, nama lembaga atau nama pembuat surat. Itu terletak di bagian kiri. Yang ke-10 itu ada nama tanda tangan atau si pembuat surat tadi itu ya. Lalu di bawah nama tanda tangan itu ada jabatan tanda tangan yang nomor 11. Lalu di bawah yang ke-11 ada nomor 12 yaitu lampiran. Yang ke-13 itu ada tembusan. Ini tembusan. Yang ke-14 itu ada inisial pembuat surat dan pencatat. Seperti yang bisa kita lihat contoh ini. Nah, inilah dia contoh surat full block style. Selanjutnya itu ada block style atau bentuk lurus. Seperti yang kita bisa lihat contoh bagian suratnya itu seperti ini. Yang pertama itu kepala surat atau kop surat yang terletak di bagian paling atas seperti biasanya. Yang kedua ada nomor surat yang terletak di bagian kiri, dan yang ketiga tanggal surat yang terletak di bagian kanan. Selanjutnya ada alamat tujuan yang terletak di bawah nomor surat bagian kiri. Yang kelima itu ada hal kepentingan atau perihal di bagian kanan di bawah alamat tujuan, tapi terletak di bagian kanan. Yang keenam itu ada salam pembuka terletak di bagian kiri. Lalu yang ketujuh itu ada isi suratnya yang terletak di bawah salam pembuka dengan margin tengah. Yang ke-8 ada salam penutup yang terletak di bagian kanan. Yang ke-9 itu ada nama lembaga yang mengeluarkan surat di bawah salam penutup tadi, terletak di bagian kanan juga. Yang ke-10 itu ada nama tanda tangan terletak di bawah nama lembaga yang mengeluarkan surat tadi. Yang ke-11 di bawah nama tanda tangan ada jabatan tanda tangan. Jadi itu dibuat jabatannya terletak di bagian kanan. Lalu selanjutnya yang ke-12 ada lampiran terletak di bagian kiri bawah. Selanjutnya ada 13 tembusan terletak di bawah lampirannya sebelah kiri. Lalu ada inisial pembuat surat dan pencatat. Itu terletak di bawah tembusan bagian kiri paling bawah. Selesai, dan kalian bisa lihat contoh suratnya. Oke.
Baiklah, yang selanjutnya itu yang ketiga ada semi block style atau bentuk setengah lurus. Ini contoh bagan suratnya. Yang pertama itu ada kepala surat seperti biasa pada umumnya paling atas. Yang kedua itu ada nomor surat terletak di bagian kiri. Yang ketiga ada tanggal surat yang terletak di bagian kanan. Yang keempat itu ada alamat tujuan di bawah nomor surat bagian kiri. Yang kelima ada hal kepentingan atau perihal terletak di bagian kanan agak ke tengah sedikit. Yang keenam ada salam pembuka yang terletak di bagian kiri 5 spasi, itu ya bahasanya. Yang ketujuh itu ada isi surat, di mana isi surat ini paragrafnya menjorok ke dalam atau satu tab ke kanan, seperti yang bisa kalian lihat kan. Baiklah, yang kedelapan itu ada salam penutup yang terletak di bagian kanan di bawah isi surat. Yang kesembilan ada nama lembaga yang terletak di bawah salam penutup bagian kanan. Di bawah nama lembaga selanjutnya ada nomor 10 nama tanda tangan. Lalu di bawah nama tanda tangan ada yang ke-11 jabatan yang terletak di bagian tengah. Lanjut nomor 12 lampiran yang terletak di bagian kiri. Selanjutnya di bawah lampiran ada yang ke-13 tembusan terletak di bagian kiri juga. Yang terakhir nomor 14 itu inisial penulis terletak di bagian kiri paling bawah. Jadi kalian bisa lihat contoh suratnya yang seperti ini. Oke, baiklah, selanjutnya kita lanjut ke surat indented style atau bentuk lekuk. Jadi kalian bisa lihat contoh bagan suratnya bertekuk atau lekuk indented style. Jadi yang pertama itu pada umumnya kepala surat paling atas. Yang kedua ada nomor surat yang terletak di bagian kiri setelah kop surat. Lalu di bagian nomor 3 ada tanggal surat di bagian kanan yang sejajar dengan nomor surat. Di bawahnya yang keempat ada alamat tujuan di bawah nomor surat tadi, dengan alamat tujuannya diawali dari sebelah kiri dan susunan kedua masuk 5 spasi dari awal baris. Pada baris berikutnya itu masuk 5 spasi dari baris kedua dan seterusnya. Jadi itu membentuk seperti anak tangga. Lalu yang kelima ada hal kepentingan atau perihal yang terletak di bagian kanan. Lalu yang keenam ada salam pembuka yang terletak di bagian kiri. Yang ketujuh itu ada isi surat. Nah, pada awal paragraf atau kalimat pertama itu ada indentasi atau penjorokan ke kanan seperti bentuk surat setengah lurus tadi. Jadi hampir sama ya guys, cuman bedanya di alamat tujuan. Lalu yang ke-8 itu ada salam penutup yang terletak di bagian kanan. Yang ke-9 ada nama lembaga yang terletak di bagian kanan di bawah salam penutup. Lanjut yang ke-10 itu ada nama tanda tangan terletak di bagian kanan juga. Yang ke-11 ada jabatan di bawah nama tanda tangan terletak di bagian kanan. Lalu yang nomor 12 itu ada lampiran terletak di bagian kiri. Yang ke-13 ada tembusan terletak juga di bagian kiri. Dan terakhir inisial penulis yang terletak di bagian kiri paling bawah. Kalian bisa lihat contoh surat indented style. Lalu lanjut yang kelima ada hanging paragraph atau bentuk menggantung. Kalian bisa lihat contoh bagan surat alinea menggantung atau hanging paragraph style. Yang pertama itu ada kepala surat paling atas. Yang kedua itu ada nomor surat di bagian kiri. Yang ketiga ada tanggal surat di bagian kanan sejajar dengan nomor surat. Yang keempat ada alamat tujuan di bawah nomor surat. Nah, di sini alamat tujuannya sudah menjorok ke kiri atau berada di bagian kiri dengan sama rata. Jadi tidak
menjorok ke kanan atau seperti anak tangga lagi. Nah, yang kelima itu ada hal kepentingan perihal di bagian kanan. Yang keenam itu ada salam pembuka di bagian kiri. Selanjutnya nomor 7 ada isi surat. Nah, di sini isi surat bentuk menggantung ini pada sisi pengetikan awal alinea dengan alamat diawali pada sisi kiri. Sedangkan untuk baris alinea berikutnya itu masuk ke dalam. Jadi bentuk isi suratnya itu menggantung, makanya disebut hanging paragraph atau bentuk menggantung. Jadi bisa kalian lihat ini di nomor 7, dia macam menggantung gitu ya guys. Lalu yang ke-8 itu ada salam penutup di bagian kanan. Di bawah salam penutup ada pula yang ke-9 nama organisasi. Yang ke-10 di bawah nama organisasi ada nama tanda tangan. Lanjut ada pula jabatan di sebelah kanan. Dan selanjutnya nomor 12 ada lampiran di sebelah kiri. Yang ke-13 itu ada tembusan di sebelah kiri juga. Dan yang terakhir itu ada inisial penulis di sebelah kiri paling bawah. Kalian bisa lihat contoh suratnya seperti ini. Oke guys, lanjut yang ke-6 ada New Official Style atau bentuk resmi Indonesia baru. Kalian bisa lihat bagian bentuk suratnya seperti ini contohnya. Nah, dimana yang pertama itu ada kepala surat yang terletak di bagian paling atas, lalu nomor surat terletak di bagian kiri atas, dan yang ketiga itu ada tanggal surat terletak di bagian kanan sejajar dengan nomor surat. Yang keempat ada lampiran yang terletak di bawah nomor surat. Lanjut yang kelima ada hal kepentingan atau perihal. Yang keenam ada alamat tujuan yang terletak di bagian kiri. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan pada kategori alamat dan perihal. Jadi pada kategori alamat itu posisinya dengan konten utama surat terdapat di bawah dan sejajar dengan awalan nomor, lampiran dan perihal. Jadi di situ kalian bisa lihat kan contohnya itu nomor 2, 4, 5 dan 6 itu sejajar. Jadi nomornya sedikit menghampit-hampitkan, gempet-gempetan gitu bahasanya. Nah, jadi selanjutnya itu ada salam pembuka yang nomor 7 terletak di bagian kiri di bawah alamat tujuan. Lalu setelah itu yang ke-8 ada isi surat. Nah, di sini suratnya pada konten utama itu masuk 5 spasi. Jadi kalian bisa lihat masuk 5 spasi di barisan pertama, lalu yang di bawahnya tetap sejajar. Begitu juga dengan paragraf kedua dan paragraf selanjutnya. Jadi kalian bisa lihat contohnya ini, setiap barisnya itu dia menjorok 5 spasi atau menjorok ke kanan. Lalu yang ke-9 itu ada salam penutup yang terletak di bagian kanan bawah. Lalu yang ke-10 di bawah salam penutup ada jabatan tanda tangan. Selanjutnya pula di bawah jabatan tanda tangan ada nama penanda tangan di sebelah kanan. Selanjutnya ada yang ke-12 NIP atau NIK atau RRP yang terletak di bawah nama penanda tangan tadi di sebelah kanan. Lalu yang ke-13 itu ada tembusan terletak di bagian kiri. Lanjut di bawah tembusan itu ada yang ke-14 inisial penulis terletak di bagian kiri paling bawah. Kalian bisa lihat contoh suratnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang ke-7 itu ada Old Official Style atau bentuk resmi Indonesia lama. Kalian bisa lihat contoh bagian suratnya seperti ini. Di mana yang pertama itu ada kepala surat yang terletak di bagian atas. Selanjutnya yang kedua ada nomor surat yang terletak di bagian kiri. Selanjutnya yang ketiga itu ada tanggal surat terletak di bagian kanan sejajar dengan nomor surat. Yang
keempat itu ada lampiran yang terletak di bawah nomor surat bagian kiri. Selanjutnya yang kelima, di bawah lampiran ada pula hal kepentingan dan perihal di sebelah kiri. Lanjut yang keenam itu alamat tujuan terletak di bagian kanan. Nah, di sini perbedaan yang resmi Indonesia Lama dengan Indonesia Baru. Jadi alamatnya itu yang baru terletak di bagian kiri di bawah kepentingan dan perihal, sedangkan yang lama itu terletak di bagian kanan di bawah tanggal surat. Lalu yang ketujuh itu ada salam pembuka yang terletak di bagian kiri. Yang kedelapan ada isi surat. Nah, isi suratnya itu masih sama guys dengan yang baru. Jadi di alinea pertama atau barisan pertama itu menjorok ke kanan atau mengambil 5 spasi gitu ya guys. Lalu di barisan selanjutnya itu rata. Jadi lanjut di paragraf selanjutnya begitu juga di alinea pertama atau baris pertama itu dia menjorok ke kanan atau 5 spasi. Dan barisan kedua dan ketiga itu rata kiri kanan. Selanjutnya begitu juga dengan paragraf seterusnya. Lalu yang kesembilan itu ada salam penutup yang terletak di bagian kanan di bawah isi surat tadi. Yang ke-10 pula di bawah salam penutup ada jabatan tanda tangan. Yang ke-11 ada nama penanda tangan di bawah jabatan tanda tangannya. Yang ke-12 itu ada pula NIP, NIK atau RRP di bawah penanda tangan. Selanjutnya yang ke-13 itu ada tembusan di bagian kiri, dan yang terakhir ada inisial penulis di bagian kiri paling bawah. Nah, ini dia contoh surat Old Official Style. Demikian saya telah menjelaskan contoh-contoh bentuk surat dan bagan-bagan bentuknya atau tata letaknya. Sekian, terima kasih dari saya, Rian Arita Alfasya. Saya mengundurkan diri. Semoga kalian bisa memahami dan mempraktikkannya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.